bersama 3 sahabatku, Raka sebagai kameramen, Dito sebagai editor, dan Sinta sebagai penulis naskah. Kami mendatangi tempat-tempat yang dikenal memiliki kisah mistis. Kami bukan tipe pemburu hantu. Kami lebih suka mendengar cerita warga. Mereka suasana malam, lalu membiarkan penonton menyimpulkan sendiri. Hingga suatu hari, sebuah email masuk ke akun kami. Subjeknya sederhana: kalau berani, datanglah ke Gunung Kawi malam 1 Suro. Tidak ada nama pengirim, tidak ada nomor telepon, hanya satu foto sebuah jalan batu yang dipenuhi kabut. Di ujung jalan berdiri seorang pria tua berbaju hitam membelakangi kamera. Di bagian bawah foto tertulis tangan, "Jangan mengikuti suara gamelan." Kami mengira itu hanya ulah penonton. Namun beberapa hari kemudian, email serupa kembali datang. Foto yang berbeda, tulisan yang sama, dan selalu dikirim tepat pukul 2. Sebulan kemudian kami berangkat perjalanan menuju kawasan Gunung Kawi. Berlangsung hampir 6 jam. Begitu memasuki lereng gunung, suasana berubah drastis. Udara menjadi sangat dingin. Kabut turun lebih cepat daripada biasanya. Pepohonan pinus berdiri rapat di kiri kanan jalan. Sesekali aroma dupa terbawa angin. Kami tiba menjelang maghrib. Penginapan yang kami sewa adalah rumah kayu sederhana memiliki pasangan lansia. Pemiliknya memperkenalkan diri sebagai Pak Wirwo. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Tatapannya tenang. Namun saat melihat kamera yang kami bawa, senyumnya perlahan menghilang. "Kalian mau membuat video?" "Iya, Pak." "Jangan merekam kalau sudah lewat tengah malam." "Kenapa?" Beliau hanya menjawab pendek, "Karena tidak semua yang terlihat ingin direkam." Malam pertama kami habiskan dengan berjalan mengelilingi kawasan. Lampu-lampu kecil menerangi jalan setapak. Beberapa peziarah masih duduk berdoa dengan tenang. Suasana jauh dari kata menyeramkan, justru terasa damai. Sinta tersenyum, katanya angker. Aku mengangguk. Yang bikin angker mungkin ceritanya. Kami mulai mengambil gambar. Udara sangat bersih. Kabut tipis bergerak perlahan di antara perpohonan. Raka sesekali mengarahkan kamera ke langit yang dipenuhi bintang. Semuanya berjalan normal sampai kami melewati sebuah jalan batu yang sempit. Aku langsung berhenti. Jalan itu persis seperti foto dalam email, bahkan bentuk pohon besar di sampingnya sama. Aku merasakan telapak tanganku mulai dingin. Raka mengikuti arah pandangku. Kami saling berpandangan. Tidak ada satupun dari kami yang mengucapkan apa yang sedang dipikirkan. Di ujung jalan terdapat gerbang kayu tua. Sudah lapuk dimakan usia. Tidak ada tulisan, tidak ada penanda. Hanya selembar kain putih yang terikat pada salah satu tiangnya. Saat aku hendak melangkah masuk, terdengar suara batuk dari belakang. Pak Wiro berdiri beberapa meter di belakang kami. Entah sejak kapan. "Kalian tersesat?" "Tidak, Pak." Beliau menggeleng. "Jalan itu ditutup, tapi tidak ada pagar. Pagar hanya bisa menghentikan manusia." Jawaban itu membuat kami saling berpandangan. Pak Wiro melanjutkan berbicara. "Yang tidak terlihat tidak butuh pagar." Tanpa menunggu balasan, beliau berbalik dan berjalan pergi. Malam semakin larut. Sekitar pukul 11 kami kembali ke penginapan. Raka langsung memindahkan semua rekaman ke laptop. Awalnya tidak ada yang aneh, hingga ia memutar video saat kami berada di jalan batu tadi. Seseorang berjalan melintasi kami. Saat pengambilan gambar berlangsung, kami hanya berempat. Seolah kamera tidak mampu menangkapnya. Lalu sesuatu yang lebih aneh terjadi. Perlahan menoleh ke arah kamera, mengangkat
sangat jelas. Ting tong, ting tang, ting tong. Aku mengira suara itu berasal dari desa, tetapi semakin lama terdengar semakin dekat, seolah dimainkan tepat di halaman belakang penginapan. Aku membuka jendela sedikit. Kabut memenuhi halaman. Di antara kabut itu, kulihat beberapa orang mengenakan pakaian adat Jawa berjalan beriringan. Mereka membawa obor. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada suara langkah kaki, hanya suara gamelan yang mengiringi. Jumlah mereka belasan, mungkin puluhan. Di barisan paling depan berjalan pria tua berbaju hitam yang muncul di rekaman kami. Ia berhenti tepat di depan penginapan, lalu perlahan mengangkat kepala meski terhalang kabut. Aku merasa ia sedang menatap langsung ke arahku. Kemudian ia tersenyum. Bukan senyum ramah, melainkan senyum seseorang yang akhirnya menemukan orang yang selama ini ia cari. Suara gamelan mendekati berhenti. Keheningan menyelimuti seluruh lereng gunung. Lalu pria itu mengangkat telunjuknya pelan, memberi isyarat, "Ikuti aku." Tanpa kusadari, tanganku sudah menyentuh gagang pintu kamar, seolah ada sesuatu yang memaksaku keluar. Saat pintu hampir terbuka, seseorang menarik bahuku dengan keras. Aku menoleh. Pak Wiro berdiri di belakangku, wajahnya pucat. "Bima, apapun yang kamu dengar, jangan pernah mengikuti iringan-iringan itu." Aku belum sempat bertanya. Dari luar terdengar suara yang membuat darahku seakan membeku. Pria itu memanggil namaku dengan suara yang sama persis seperti almarhum kakekku. "Bima, kakek sudah menunggu." Padahal kakekku meninggal 8 tahun yang lalu. Aku tidak tahu bagaimana Pak Wirjo bisa masuk ke kamarku tanpa suara. Tangannya menggenggam lenganku begitu kuat hingga terasa sakit. Bima tutup jendelanya. Aku masih terpaku menatap halaman. Kabut perlahan bergerak seperti lautan putih. Sosok pria tua berbaju hitam itu masih berdiri di sana. Wajahnya belum terlihat jelas, tetapi senyumnya masih sama. Ia kembali mengangkat tangannya. Sekali, 2 kali, mengisyaratkanku agar keluar. Suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, lebih jauh. Namun justru membuat kepalaku terasa berat. Tanpa sadar aku melangkah maju. Pak Wirjo langsung membacakan doa dengan suara lirih sambil menutup jendela rapat-rapat. Seketika suara gamelan menghilang sunyi, seolah tidak pernah ada apapun. Pagi harinya aku menceritakan kejadian semalam kepada Raka, Dito, dan Sinta. Tak satu pun dari mereka tertawa, sebab mereka mengalami hal yang berbeda. Aku dengar suara ibu, kata Dito pelan. "Iya, beliau sudah meninggal 3 tahun lalu." Sinta ikut menduduk. Aku dengar anak kecil nangis di depan pintu. Raka membuka laptop. Aku gak tidur sama sekali. Ia memperlihatkan hasil rekaman CCTV kecil yang dipasang menghadap halaman penginapan. Jam digital di layar menunjukkan pukul 2. Kabut memenuhi halaman, namun tidak ada iringan-iringan, tidak ada pria tua, tidak ada obor. Yang terekam hanya satu hal, pintu kamar kami perlahan terbuka sendiri. Lalu 4 orang keluar berjalan bersamaan. Aku, Raka, Dito, dan Sinta. Kami berjalan menuruni tangga dengan mata tertutup, seperti orang yang sedang tidur. Video berhenti di sana. Kami saling berpandangan, tapi aku gak pernah keluar kamar. Raka mengangguk. Kita semua merasa tetap di dalam. Pak Wirjo yang sedari tadi memperhatikan layar akhirnya berkata pelan, "Kalian memang keluar, tapi ada yang membangunkan kalian sebelum melewati gerbang." Aku menoleh. "Siapa?" Beliau menggeleng. "Kalau kalian melihatnya, berarti kalian tidak akan ada di sini sekarang."
Siang itu Pak Wiro mengajak kami menemui seorang juru kunci sepuh yang tinggal tidak jauh dari kawasan peziarahan. Rumahnya kecil, dindingnya dari kayu tua. Di ruang tamunya hanya ada tikar pandan dan sebuah lampu minyak. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Kasan. Beliau menatap kami cukup lama, terutama ke arahku. "Kamu cucunya Surono?" Aku terkejut, itu nama kakek saya. Beliau mengangguk perlahan. "Sudah kuduga, tapi Mbah mengenal lebih dari yang kamu bayangkan." Beliau bangkit, lalu mengambil sebuah kotak kayu yang sudah menghitam dimakan usia. Kotak ini dibuka perlahan. Di dalamnya terdapat foto hitam putih, foto sekelompok pria berdiri di lereng Gunung Kawi. Aku mengenali salah satunya. Itu benar-benar kakekku, masih muda. Di sampingnya berdiri pria berbaju hitam yang sama persis dengan sosok dalam rekaman kami. Tubuhku langsung merinding. Siapa dia? Mbah Kasan mengembalikan foto itu ke dalam kotak. Tidak ada yang tahu namanya. Warga hanya menyebutnya penuntun. Menurut cerita Mbah Kasan, puluhan tahun lalu, beberapa orang mengaku melihat iringan-iringan misterius melintas seperti malam satu suro. Orang yang mengikuti rombongan itu dipercaya akan menemukan apa yang paling mereka inginkan. Ada yang berharap kekayaan, ada yang mencari kesembuhan, ada yang ingin bertemu keluarganya yang telah meninggal. Namun, tidak semua kembali. Sebagian ditemukan beberapa hari, kemudian dalam keadaan linglung. Sebagian lagi tidak pernah ditemukan sama sekali. Mereka kemana? Mbah Kasan memandang keluar jendela. Tidak ada yang tahu. Tapi setiap tahun jumlah rombongan selalu bertambah. Ruangan mendadak terasa dingin. Aku teringat wajah-wajah tanpa suara yang kulihat semalam. Jangan-jangan sore menjelang malam, aku mulai membuka tas peninggalan almarhum kakek yang dibawa ibu saat pemakaman beberapa bulan lalu. Selama ini tas itu tak pernah kubuka. Di bagian paling bawah terdapat buku harian lusuh. Halaman-halamannya mulai menguning. Tulisan pertama bertanggal 1978. "Kalau suatu hari cucuku datang ke Gunung Kawi dan mendengar suara gamelan, jangan biarkan dia mengikuti penuntun. Hutangku belum lunas, tetapi jangan sampai dia yang membayarnya." Aku membaca kalimat itu berulang kali. Tanganku mulai gemetar. Ada halaman lain yang sobek, seolah sengaja dihilangkan. Namun di halaman terakhir terdapat satu kalimat yang ditulis dengan tinta merah. "Kalau dia sudah meninggal, kalau dia sudah memanggil nama keluargamu, berarti dia tidak lagi mencari korban. Dia sedang menagih janji." Malam kedua datang lebih cepat. Kabut turun sejak pukul 8. Pak Wiryo menutup semua pintu dan jendela sebelum jam 9. Beliau bahkan menaburkan bunga dan garam di depan teras. "Ini cukup?" tanyaku. Beliau tersenyum tipis. "Kalau dia memang datang, tidak ada yang benar-benar cukup." Pukul 2, suara gamelan kembali terdengar. Namun kali ini bukan dari luar, melainkan dari bawah lantai kamar. Tang, tong, tang, tong, tang. Seolah ada puluhan penabuh gamelan berada di tepat bawah rumah kayu itu. Lantai mulai bergetar pelan. Dinding ikut berderit. Kemudian terdengar suara langkah kaki. Bukan satu, bukan 20 puluhan langkah. Mereka berjalan mengelilingi rumah pelan. Serempak. Sinta menangis. Dito memegang erat kamera. Raka terus membaca doa. Lalu semua langkah berhenti tepat di depan pintu utama. Tok, 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 tok. 3 ketukan, tidak keras namun terdengar jelas. Pak Wiryo memberi isyarat agar kami diam. Ketukan kembali terdengar. Kemudian suara pria tua yang sangat tenang. "Bima, kakekmu sudah menunggu." Aku memejamkan mata. Suara itu begitu mirip dengan almarhum kakek hingga membuat dadaku sesak. Beberapa detik kemudian terdengar suara lain. Kali ini lebih lirih,
lebih dekat, seolah berasal tepat di belakangku. Bima, aku mulailah perlahan. Tidak ada siapa-siapa, namun bayanganku di dinding tidak lagi mengikuti gerakanku. Bayangan itu masih berdiri membelakangi kami. Perlahan ia mengangkat kepalanya lalu menoleh. Wajahnya bukan wajahku, melainkan wajah pria tua berbaju hitam. Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya aku bisa melihat kedua matanya. Kosong, gelap, seperti lubang yang tidak memiliki dasar. Lalu ia berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Besok malam kamu akan mengingat janji yang pernah kamu buat." Aku ingin berteriak, tetapi sebelum sempat mengeluarkan suara, lampu minyak di ruang tamu padam. Seluruh rumah tenggelam dalam kegelapan, dan dari luar suara gamelan mulai dimainkan kembali. Kali ini jauh lebih cepat, seperti mengiringi seseorang yang akhirnya berhasil menemukan jalan pulang. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Cahaya matahari sudah masuk. Melalui celah jendela, burung-burung terdengar berkicau seperti pagi biasa. Tetapi suasana di dalam rumah terasa jauh lebih berat. Pak Wirjo sedang duduk di ruang tamu. Di depannya terdapat sesangkir teh yang sudah dingin. Beliau menatapku lama. "Akhirnya kamu bangun. Semalam apa yang terjadi?" Beliau tidak langsung menjawab. Sebaiknya beliau menyerahkan sebuah kamera milik Raka. Putar rekaman terakhir. Tanganku gemetar saat menekan tombol play. Video dimulai tepat pukul 2. Kami berempat masih berada di ruang tamu. Lampu minyak menyala, lalu terdengar suara gamelan di luar. Beberapa detik kemudian, aku berdiri bukan karena terkejut, melainkan seperti seseorang yang dipanggil. Aku berjalan menuju pintu. Pak Wirjo berusaha menahanku, namun dalam rekaman itu, aku mendorong tubuh lelaki tua dengan tenaga yang bahkan bukan milikku. Pintu terbuka. Kabut putih langsung memenuhi ruangan, dan di luar iringan-iringan itu telah menunggu. Pria tua berbaju hitam berdiri paling depan. Ia mengulurkan tangan. Aku hampir menggenggamnya. Namun tepat sebelum tangan kami bersentuhan, suara azan subuh terdengar dari kejauhan. Pria tua itu langsung mundur. Kabut menghilang. Video berakhir. Aku menatap layar tanpa berkedip. Itu benar-benar aku. Pak Wirjo mengangguk pelan. "Kalau azan terlambat beberapa detik saja, mungkin kamu sudah ikut pergi." Siang harinya kami kembali menemui Mbah Kasan. Kali ini beliau tidak menyambut kami di ruang tamu, melainkan mengajak kami masuk ke sebuah gudang tua di belakang rumah. Gudang itu dipenuhi peti-peti kayu, kitab-kitab lama, dan foto-foto hitam putih. Di salah satu dinding tergantung foto yang membuat kakiku kelemas. Foto itu diambil sekitar tahun 1978. Terlihat 6 orang berdiri di lereng Gunung Kawi. Aku langsung mengenali kakekku. Di sebelahnya berdiri 5 orang lainnya. Namun ada yang janggal. Wajahnya orang ke-6 rusak. Bukan karena sobek, melainkan seperti sengaja dihapus dari dalam foto. Kenapa wajahnya hilang? Mbah Kasan menghela napas karena dia tidak pernah pulang. Beliau lalu membuka sebuah peti tua. Di dalamnya terdapat buku harian milik kakekku yang selama ini hilang. Sampulnya hampir hancur. Tulisan di halaman pertama membuatku merinding. 18 Syuro 1978. Hari ini kami berenam mengikuti seorang pria tua yang muncul dari kabut. Ia berkata bisa menunjukkan jalan menuju apa yang paling kami inginkan. Halaman berikutnya menceritakan perjalanan mereka memasuki hutan. Kabut semakin tebal, suara gamelan semakin keras. Mereka berjalan tanpa sadar selama berjam-jam, hingga akhirnya tiba di sebuah tanah lapang. Di tengahnya berdiri pohon beringin yang sangat besar. Di bawah pohon itu, pria itu berbaju hitam berhenti, lalu berkata, "Kalau ingin mendapatkan apa yang kalian cari, tinggalkan satu nama." Tidak ada yang mengerti maksudnya, sampai salah seseorang dari rombongan mengangkat tangan namanya. "Surono, kakekku." Tulisan berikutnya membuat tenggorokanku terasa kering. Aku meminta agar keluarga kelak hidup berkecukupan. Sebagai gantinya, penuntun berkas berkata suatu hari ia akan datang mengambil seorang dari garis keturunanku. Tanganku langsung gemetar. Aku membaca kalimat berikutnya dengan napas memburu.
Aku pikir itu hanya mimpi. Aku salah. Aku menutup buku itu perlahan. Semua mulai masuk akal. Mengapa kakekku selalu melarang keluarganya kembali ke Gunung Kawi? Mengapa ayahku tidak pernah mau membicarakan masa lalu? Mengapa email misterius itu hanya dikirim kepadaku? Pak Wiryo menatapku. Penuntun bukan mengejar orang sembarangan. Dia hanya menagih janji. Sore menjelang malam, kami memutuskan pulang ke penginapan. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Jalan yang kami lalui saat siang berubah, belokan yang tadi ada menghilang. Pohon-pohon tampak berpindah tempat. Kompas di ponsel berputar sendiri. GPS kehilangan sinyal. Kami berputar hampir 1 jam. Padahal jarak ke penginapan seharusnya hanya 15 menit. Raka mulai panik. Kita muter di sini terus. Sinta menunjuk tanah. Jejak kaki kita. Benar, jejak sepatu kami membentuk lingkaran. Kami ternyata berjalan mengitari tempat yang sama berulang-ulang. Lalu terdengar suara gamelan pelan. Semakin lama semakin dekat. Kabut turun sangat cepat. Di balik kabut muncul cahaya obor. 1, 5, 10, puluhan. Iringan-iringan itu datang lagi. Namun kali ini jumlah orang di belakang penuntun jauh lebih banyak. Mereka berjalan tanpa suara. Kepala tertunduk, wajah pucat. Saat salah satu dari mereka mengangkat kepala, dadaku seperti dihantam sesuatu. Itu wajah kakekku, masih muda, persis seperti foto tahun 1978. Beliau menatapku dengan mata penuh kesedihan, lalu menggeleng pelan, seolah ingin mengatakan, "Jangan ikut." Tetapi penonton hanya tersenyum. "Bima, kakekmu tidak pernah memenuhi janjinya. Kalau begitu biarkan cucunya yang menyelesaikannya." Tiba-tiba tanah di bawah kakiku bergetar. Kabut berputar membentuk pusaran, dan tepat di tengah pusaran itu muncul jalan batu yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Jalan itu menuju sebuah bangunan tua yang tertutup lumut. Di atas pintunya tergantung papan kayu lapuk dengan tulisan yang nyaris hilang dimakan usia, "Pendopo Perjanjian." Pak Wiro langsung memucat. Beliau berbisik dengan suara bergetar, "Tidak mungkin, tempat itu sudah hilang lebih dari 50 tahun. Penuntun melangkah masuk ke dalam bangunan. Sebelum menghilang di balik pintu, ia menoleh kepadaku. "Kebenaran tidak ada di luar. Masuklah." "Kalau kau ingin tahu mengapa keluargamu dipilih," aku berdiri mematung. Karena jauh di dalam pendopo yang gelap itu, aku melihat seseorang sedang duduk membelakangi pintu. Ketika sosok itu perlahan berdiri dan menoleh, aku seperti kehilangan napas. Wajahnya adalah wajahku sendiri, namun usianya jauh lebih tua. Rambutnya memutih, matanya penuh penyesalan. Ia hanya mengucapkan satu kalimat, "Jangan biarkan aku mengulanginya lagi." Lalu seluruh bangunan menghilang, ditelan kabut, dan kami kembali berdiri di jalan setapak seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun ketika melihat jam tangan, waktu menunjukkan pukul 2, padahal beberapa detik sebelumnya hari masih sore.